Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maris Soleha dengan NIM 403230013, Prodi Sastra Inggris. Baiklah, di sini saya akan mereview mata kuliah yaitu Literary Criticism. Mata kuliah ini membahas konsep dasar literary criticism atau kritik sastra yang berfokus pada bagaimana membaca atau kritikus menganalisis dan menafsirkan makna dalam sebuah konteks. Secara umum, kritik sastra bukan hanya membaca, tetapi melakukan analisis yang terstruktur untuk memahami makna yang lebih dalam suatu karya. Salah satu poin penting dalam materi ini adalah analytical interpretation, yaitu proses menafsirkan secara sistematis. Makna dalam sebuah teks tidak selalu terlihat secara langsung, sehingga diperlukan kemampuan interpretasi yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan makna. Selain itu, contextual examination juga menjadi bagian penting di mana karya sastra dipahami dalam konteks budaya, sejarah, dan filosofi agar maknanya lebih komprehensif. Materi ini juga menekankan pentingnya critical thinking skill dalam kritik sastra. Membaca tidak hanya menerima makna secara pasif, tetapi juga aktif bertanya mengapa terhadap isi teks. Interpretasi sangat bergantung pada situasi, sehingga satu simbol bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya. Hal ini menunjukkan bahwa makna bersifat dinamis, tidak selalu tetap. Dijelaskan tujuan dari kritik sastra, yaitu untuk memperdalam pemahaman teks, memahami bagaimana makna terbentuk dan meningkatkan ketelitian analisis. Kritik sastra membantu membaca melihat hal-hal yang tidak langsung terlihat. Dalam teks sastra melatih kemampuan akademik seperti berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi. Materi ini juga memperkenalkan salah satu pendekatan dalam kritik sastra, yaitu formalisme. Pendekatan ini melihat teks sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpisah dari faktor luar seperti penulisan atau konteks sosial. Fokus utamanya adalah pada unsur intriksi seperti plot, karakter, tema, bahasa, dan sudut pandang. Formalisme menekankan bahwa makna dapat ditemukan melalui analisis elemen-elemen tersebut. Namun, pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pembaca dapat memahami teks tanpa memerlukan pengetahuan tambahan di luar teks. Sementara itu, kelemahannya adalah mengabaikan niat penulis dan konteks budaya yang lebih luas, serta menganggap bahwa pembaca harus objektif tanpa melibatkan emosi. Sebagai kesimpulan, materi ini memberikan pemahaman dasar yang kuat tentang bagaimana kritik sastra bekerja, memahami teks secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Namun, pentingnya untuk menyadari bahwa setiap pendekatan memiliki keterbatasan, sehingga penggunaan berbagai perspektif akan memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap karya sastra. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.